Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita senantiasa dibimbing bahkan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami esensi hidup dan kehidupan kita agar menemukan keselamatan bahkan kemaslahatan. Bukan hanya di dunia kini tapi juga tentu di akhirat nanti. Terkait dengan pola makan dan minum, batasan Islam sangat jelas. Halal atau haram. Sehingga di batasan ini Islam tidak pernah mengelompokkan makanan Islami ataukah tidak Islami. Karena kembali batasan sangat jelas, halal ataukah haram. Suatu makanan bisa dikategorikan haram paling tidak atas 4 perkara. Yang pertama, haram dikarenakan akan membahayakan secara kejiwaan. Sebut saja racun. Yang kedua, haram karena bercampur dengan perkara yang haram. Umpamanya seorang makan daging ayam, tapi daging ayam tersebut digoreng bersamaan dengan daging babi, maka tentu perkara itu menjadi haram. Dan inilah yang harus perhatikan bagi setiap pribadi muslim agar dia selamat dan menemukan kemaslahatan dalam kehidupannya. Yang ketiga, haram dikarenakan bersumber dari perkara yang haram atau cara perolehannya dengan cara yang haram. Korupsi, manipulasi, hasil merampok, hasil mencuri. Tentu ini adalah perkara-perkara yang haram dan diharamkan. Tatkala uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, manipulasi itu dibelanjakan, kemudian dimakan dan diminum, Nabi mengisyaratkan kullu lahmin nabati min haramin fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka yang berhak untuk memakannya. Dan yang keempat, terkait dengan haram karena diharamkan oleh Allah. Daging babi, bangkai, darah yang tercekik, yang dipukul, termasuk juga sembelihan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan kemusyrikan. Sekalipun dalam penyembelihan menggunakan lafaz-lafaz dari apa yang diajarkan Islam, tapi kalau tujuannya untuk mempersekutukan Allah, maka tentu saja perkara itu menjadi perkara yang haram. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari perkara ini tentu saja makin jelas kepada kita, sehingga kita tidak perlu dibuat bingung, apalagi terkecoh dengan informasi-informasi yang justru makin menyesatkan. Karena tentu saja di antara mereka ada yang punya tujuan-tujuan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Sebagai seorang muslim, sejatinya kita dibimbing dan diarahkan tadi dengan perkara yang sangat jelas dan sangat indah dalam Al-Quran. Halal atau haram. Maka pasti bagi setiap pribadi muslim, dia akan memilih perkara yang halal dan tentu saja itu akan membawa kemaslahatan dalam kehidupannya. Bukan di dunia kini, tapi juga di akhirat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.